dan semua teman-teman penyair yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Senang sekali bahwa Mas Dani dan Mbak Melia mengadakan acara ini. Pak Esro, selamat pagi. Ini banyak sekali teman-teman yang luar biasa berdedikasi, berekspresi dalam puisi. Sebenarnya menulis puisi itu susah loh, serius, susah sekali. Saya itu dulu penyair amatiran, mencoba menjadi sastrawan tapi tidak bisa nembus media massa dan sebagainya. Nah, keinginan itu harus kita semangati terus, harus kita nyalakan terus supaya bersastra itu terus tumbuh. Nah, ini semasa pandemi ini banyak muncul ide, kemudian teman-teman ingin, ayo kapan nulis puisi lagi seperti itu. Nah, tema Aku Buku Kopi dan Hujan ini sangat cocok untuk sekarang. Sebenarnya ini temanya sudah lama sekali ya. Nah, ini kita angkat agar teman-teman yang suka ngopi, yang suka baca buku, kemudian menikmati alam ya di rumah sambil PPKM. Waktu itu PPKM belum dikenal ya. Selama pandemi ini kita harus berada di rumah. Ketika hujan turun dan sebagainya, kita harus berdiam diri. Nah, berdiam diri ini sebenarnya kita diajak untuk melakukan refleksi, melakukan permenuhan dan sebagainya. Maka muncullah puisi-puisi yang tersaji di buku Aku Buku Kopi dan Hujan. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman penyair yang berkontribusi. Semuanya selamat menikmati puisi, selamat ngopi-ngopi. Nanti kita akan ini ya Mas Juni ya, akan belajar sesuatu yang biasanya mahal di kafe, harga kopinya kita akan bikin ala-ala kopi kafe yang bisa kita bikin di rumah saja. Oke, sebelumnya saya mau sedikit bikin pengakuan dosa kali ya. Buku ini belum diluncurkan. Saya kurang ajar nih mendahului Mas Ngadio gitu ya. Saya ngajak Bro Penyair, yuk kita bikin diskusi puisi gitu. Jadi nanti kalau ada yang pengen tahu lebih banyak tentang bukunya, sepertinya akan ada acara peluncuran ya dalam waktu dekat ya. Artinya Mas Dani sangat gerak cepat. Malah ini saya sangat antusias sekali. Oke, makasih Mas Ngadio. Ya, sebuah kehormatan. Makasih Mas Dani, makasih semuanya. Terima kasih juga ya, kehormatan juga buat saya mengajak teman-teman untuk membaca puisi. Oke, sebelum mulai saya akan bercerita sedikit tentang kopi ya, sedikit tentang sejarah selang-seling sebelum kita baca puisi ya. Kopi sangat terkenal di Indonesia. Sekarang Indonesia adalah produsen keempat terbesar di dunia. Lucunya kopi itu bukan asli Indonesia. Jadi kopi itu asalnya dari Ethiopia. Lalu para pedagang dari Somalia, kalau lihat di peta ya, Somalia sebelahnya Ethiopia, menyeberangi Lautan Merah dan kemudian dibawa ke Tanah Arabia. Di tempat yang kalau sekarang disebut sebagai negara Yemen atau Yaman. Nah, kopi mulai dibudidayakan di situ dan muncullah varietas yang namanya kopi Arabica yang kita kenal. Nah, datanglah nih para pedagang dari Turki, dari Eropa, dari Italia, dari Portugis, dari Inggris, mulai tertarik nih dengan yang namanya kopi yang jadi minuman. Lalu kemudian terjadilah perdagangan sampai dibawa ke Eropa dan dibawa juga ke India. Nah, perdagangan itu adanya di sebuah kota pelabuhan yang namanya Mocha. Dari situlah asal kata kopi yang kita kenal sebagai kopi mocha. Ya, mungkin juga ada yang pernah dengar mochaccino atau ada alat yang nanti akan ditunjukkan Mbak Melia namanya mocha pot ya, dari situ asal mulanya mocha. Nah, ada cerita lanjutannya tapi nanti saja ya. Sekarang kita masuk aja ke bacaan puisi. Puisi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Diah Ardariwanti, Mbak Dewanti. Puisinya berjudul Menjawab Resah yang ditulis oleh Mas Ehab Prasetyo. Silakan Mbak Diah. Membaca puisi saya support. Ya, silakan. Menjawab resah buat Mas Roysul, karya Esro Heru Prasetyo. Lembut asapnya meliuk putih
pelan-pelan lebur. Menyatu padu dengan hawa dingin yang dikirim dari pucuk merbabu. Mentari pagi asik mengurung kabut, membaur antara hangat dan dingin, memenuhi pori kulit putih bersihnya. Rindunya menimbun rasa, resahnya membara tak beku oleh embun-embun. Pucuk hijau daun, kicau dari sangkar di dahan pojok itu. Mbak Tia tiba-tiba apa? Kok di mute lagi? Oke, ya. Kicau dari sangkar di dahan pojok itu mengukir simfoni, mengiringi sesapan panas di bibir. Sedikit membakar nikmat di ujung lidah keluh. Menahan resah. Ya, resah yang berabad menindih. Aroma yang begitu dihayati. Sesapan demi sesapan mengurai rajut rindu, mengikat resah. Resah berabad itu membaur dalam tanah basah oleh embun beku. Sesapan menjawab resah, menerbangkan rindu, mengangkasa berpeluk damai. Cerita itu harum di sampingnya, sedetik pun tak hilang, tanpa untayan ucap yang berbunga. Langit pun larut membingkai bahagia tanpa ujung. Malam dengan pekatnya sontak hilang gelapnya. Bulan mengiringi cahaya siluetnya. Senyum jelitanya meruntuhkan pucuk merbabu. Sesapan menjawab resah, mengalirkan kasih putih, menautkan asa damai. Sampai sapan terakhir. Dawung, April 2021. Terima kasih Mbak Dia. Boleh kasih tepuk tangannya lewat itu aja, reaction-nya, tepuk tangan aku dengan ini ya. Terima kasih Mbak Dia, membaca puisinya asik. Saya sampai lihat ekspresi mukanya Mas Eka, begitu senang puisinya dibacakan ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang, gantian nih sekarang ya. Mas Eha Prasetyo akan membacakan puisinya Mbak Diah. Judulnya adalah Hujan di Sepertiga Malam. Silakan Mas Eha. Terima kasih Mas Denny Yatim. Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Wanti yang sudah membacakan apik banget. We stop. Rekan-rekan semua, izinkan saya membacakan puisi Mbak Dewanti. Bagus banget, tetapi pembacaan saya mungkin begitu. Khusus salam buat Pak Iben, temannya Mbak Mia yang di Jakarta, senior saya, guru saya, yang sudah berpuisi ribuan puisi. Mbak Mia terima kasih atas inspirasinya. Pak Iben terima kasih, salam dari Boyolali. Saya mulai sebuah puisi karya
Mbak Dewanti. Sebuah puisi yang berhari-hari aku baca nggak bisa-bisa. Mudah-mudahan ini bisa tampil dengan sebaik-baiknya. Hujan di sepertiga malam. Dewanti. Di perjalanan malam, rintikan hujan menerpa dedaunan. Sentuhannya melenakan kalbu, seakan menghapus pilu. Cahaya petir bermunculan, memberikan pengharapan. Datang melalui pandangan, mengalir ke peraduan. Tiba-tiba hati disentakkan oleh bisikan di sepertiga malam. Terlintas senyuman, terlalu indah untuk dikatakan. Sang penyayang datang, membelai jiwa nan syahdu, menghapuskan kisah pilu, menghadirkan kebahagiaan. Tetesan hujan mengalunkan, suara merdu di sela sepinya waktu. Tanpa terasa, kekudusanmu mengikis hitamnya. Dewanti, Malang 27 Maret 2021. Mic-nya ya, sama juga Mas Danang Febriansyah, tolong dimatikan mic-nya ya. Terima kasih. Coba saya dia matikan ya. Oke. Sama ya, Mas Ehab kita membacakan, saya lihat ekspresi mukanya Mbak Dia senyum-senyum seneng ya, puisi dibacakan ya. Oke, kita masih ada satu puisi lagi sebelum kita mulai tutorial bikin kopi. Mbak Meli udah siap ya? Nanti ya, oke. Ya, puisi yang ketiga ini sekarang akan dibacakan oleh Mas Iqbal Java Style yang akan membacakan puisinya Mbak Litwina Ika. Judulnya cukup menggelitik kalau buat saya ya. Requiem untuk kopi yang tak sempat dihirup. Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas Dani dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan prolog untuk menyalami bagi yang hadir semua di sini, para penyair senior, kemudian ada juga Mas Nadio, Mas dari owner Dio Media. Terlebih pada penulis puisi yang mau saya baca ini, Mbak Ika, Mbak Litwina Ika. Ini saya kok mungkin penafsiran saya agak berbeda atau mungkin salah ya, mungkin nanti mohon dibetulkan. Dari konteks puisi ini kok saya membaca ada suatu peristiwa kayak ada kata lembata. Jadi saya jadi teringat kalau menelaah ini, penafsiran saya jadi teringat sejarah lagi tsunami terbesar di Lembata ya, tahun 1979 kalau nggak salah waktu itu. Dan itu 18 Juni 1979 hari Senin. Di sini juga Lembata itu ada yang tertulis Selasa pagi. Jadi kayaknya kok apakah ada kaitannya dengan ini? Lepas dari itu ada juga kopi Lembata, kopi Bana. Baik, saya akan coba untuk membacakan. Requiem untuk kopi yang tak sempat terhirup. Litwina Ika. Setelah kehilangan warnanya,
kopi menjadi murung. Lembata menjadi timpang dalam senja yang paling paraplegia. Senyap melebat dan menjadi pepat, rindu melumut dan dingin. Sejak engkau patahkan Selasa pagi dengan pergimu, rinduku kehilangan ujungnya. Waktuku menjadi fata morgana. Tempatku menjadi paling maya. Angin timur bertanya dalam wajah kerut-merut. Ada apa? Aku tertunduk, meringkuk, membusuk. Dia tak akan pernah tahu aku kembara yang kehilangan pagi dalam separuh hidupku. Sungai Langgai, 26 April 2021. Terima kasih karena judulnya adalah kopi yang tak sempat terhirup. Izinkan saya untuk menghirup kopi. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, mungkin sekarang saatnya kita mulai membuat kopi yang nanti kita bisa hirup sama-sama ya. Mbak Melia sudah siap? Mbak Melia. Saya siap. Sudah siap ya? Oke. Waktu dan tempat saya berikan pada Mbak Melia. Kita masuk ke dapur rumahnya ya. Ini dapur ya ini ya. Oke. Ini di teras ya. Oke, silakan. Jadi ini di teras. Ini tempat workshop aku. Biasanya aku kerja tuh di teras ini. Jadi ini adalah industri rumahan. Roastingnya tapi nggak di sini. Ya. Jadi ini adalah lihat ini kulkasnya. Ini kulkas. Ini area kerja lagi berantakan karena banyak barang-barang baru datang. Nah, sekarang saya tuh usaha ini mulai 2016 ya. Saya tuh pulang dari NTT 2014. Jadi fokusnya 2015 dan sekarang fokusnya ngurusin kopi. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau bikin berhubung ini di teras rumah nanti akan ada suara motor, suara tukang sayur gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sebelum kita bikin kopi macam-macam, misalnya saya sebenarnya nanti pengen ngajarin bikin cappuccino karena kan semua orang pengen bikin kopi cappuccino di rumah yang bukan saset gitu kan. Kalau suaraku nggak kedengeran dikasih tahu karena ini saya harus pakai masker ini karena di teras. Jadi sebenarnya kopi yang saya gunakan itu adalah campuran Robusta Arabica. Karena apa? Kalau Robusta Arabica tuh kalau dibikin kopi susu tuh kerasa kopinya. Nah, jadi yang sekarang saya metodenya adalah pakai mocha pot ya. Karena mau bikin kopi itu biar kayak espresso tuh pakai mocha pot kalau di rumah. Kalau nggak punya ini nggak apa-apa, bisa pakai rata-rata peminum teh minum French press. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, kita pakai tubruk. Ya, jadi sebelum bikin cappuccino aku ajarin bikin basic kopinya dulu. Nah, untuk mocha pot ini harganya di bawah 100.000 lah ya. Saya sukanya karena ini warnanya merah, jadi aku tutupnya merah. Nah, terus kalau misalnya buat mocha pot ini, dia tuh sebenarnya mirip espresso. Ini harus bikinnya tuh agak-agak halus. Tapi nggak usah ditemping, nggak usah ditekan-tekan. Ini sekitar 10 apa 12 gram. Ya. Oke. Sendoknya kegedean. Biasa pakai sendok sayur kalau buat. Oke. Seluruh proses ini kurang lebih memakan waktu 15 menit, tapi nanti mungkin sambil nunggu kopinya matang, kita bisa dengerin puisi lagi.
Oke. Bentar. Ini makan waktu sekitar 3 menit ya nanti kalau direbus. Oke. Kemudian ini airnya. Nah, sebaiknya sih gunain air panas. Jadi biar lebih cepat matangnya. Air panasnya. Seperti beginilah, karena di tetangga jadi ada suara orang-orang. Oke. Kemudian hati-hati ini panas. Oke. Oke. Ini kurang lebih sekitar 5 menit. Nanti kalau kopinya akan keluar dari sini ya. Dan dia keluar dari sini. Nanti kayak basicnya kayak espresso. Nah sekarang sambil nunggu ini, jadi mau baca puisi lagi. Bagaimana, Den? Mau baca Cukup puisi. berapa lama bikin? Berapa lama ininya? Sekitar 3 menit atau 5 menit. Oke, saya lanjut cerita sejarah aja dulu ya. Jadi tadi udah cerita kopi itu dimulai diperdagangkan di kota pelabuhan di Yemen yang namanya Mocha. Nah, dari Mocha itu juga ada bibit kopi yang dikirim ke India. Nah, di Malabar, bagian dari India, itu ada perwakilan Belanda. Gubernur Belanda, nggak tahu kenapa namanya gubernur ya, pokoknya gubernur Belanda di Malabar. Gubernur Belanda ini mengirimkan bibit kopi Arabica kepada gubernur jenderal di Batavia. Nah, disitulah mulainya kopi ada di Indonesia. Itu sekitar akhir tahun 1600-an ya, jadi akhir abad ke-17. Tapi kopi waktu itu baru ditanam, dibudidayakan di Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan daerah Minahasa. Lalu kemudian kopi mulai berkembang, baru tahun 1711 kopi mulai diekspor ke Eropa, kopi Indonesia. Nah, begitu mulai terkenalnya kopi dari Indonesia, khususnya kopi dari Jawa, ketika dibawa ke Eropa, sehingga dalam bahasa Inggris muncul kosakata baru, Java. Java artinya kopi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada istilah minum a cup of Java, secangkir kopi, gitu istilahnya ya. Saya nggak tahu apakah sini ada penggemar musik jazz. Mungkin ingat ada sebuah lagu yang namanya Java Jive yang menyanyikan adalah Manhattan Transfer ya. I like coffee, I like tea. Ya, itu gininya. Manhattan Transfer itu diundang beberapa kali ke Java Jazz Festival di Jakarta berkali-kali. Lalu mereka merayakan ulang tahun yang ke-25 di Java Jazz. Mereka sangat senang karena nama lagunya ada kata Java dan mereka bermain juga di Pulau Jawa ya. Oke, itu kira-kira lanjutan cerita sejarah kopi yang nanti akan dilanjutkan lagi. Pak Mele udah siap kopinya? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan aja membaca puisi. Puisi yang berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Lidwina Ika. Gantian sekarang puisi yang mau dibaca adalah puisinya Mas Iqbal. Judulnya adalah Me Time bersama buku Kopi dan Hujan. Silakan Mbak Lidwina Ika. Terima kasih Mas Dani waktunya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Iqbal berkenan puisinya untuk saya bacakan. Ini puisi yang istimewa buat saya, jadi saya memilih puisi ini. Ini puisi yang sungguh bercerita, jadi tenggelam saya di dalamnya. Me Time bersama buku, kopi, dan hujan. Iqbal Java Style.
Hujan menyapa dari balik jendela. Mirip tarian bidadari menembus pori bumi. Sebagian singgah mengetuk genteng rumah. Memainkan simfoni, mencipta harmoni. Meski tak tuntas berujung deras, berlalu begitu saja tanpa permisi. Hadirnya yang sesaat cukup mengobati hati. Ya, aku sedang mendamba datangnya sang tirta angkasa. Menitik di persada, menginterupsi gerahnya kegersangan. Namun, tak berarti aku ini sosok pluviofil. Aku hanya merindu aroma eksotik tanah tersirami. Aku hanya ingin dengar angin berkabar cerianya dedaunan. Aku ingin menyeruput kopi dalam sensasi sejuknya udara. Aku ingin atmosfer ini selalu ada hingga akhir buku yang kubaca. Entah sudah berapa rekukan tenggelam di kerongkongan. Isi cangkir kopi sepertinya tiada pernah kandas. Karena selalu kutambahkan air panas. Entah sudah berapa helai halaman buku ini terkuak, menyisakan endapan beragam wawasan dalam benak. Entah berapa kali beringsut duduk dengan hidung berkerinyut, menjeda laju baca, karena terpaku diksi-diksi memukau. Entah berapa ungkapan syarat makna membuat terpana. Walau kadang butuh logika maupun rasa ketika mencerna. Entah berapa kosakata terserap, memaksa mata terpejam sejenak. Sekadar membiarkan berkeliarnya persepsi, terpantiknya inspirasi. Entah seberapa kuat daya magis tulisan membuncahkan pesona, memantik rekatnya keselarasan frekuensi untuk berempati. Entah sampai kapan aku betah berme time seperti ini. Kota Bengawan, 27 April 2021. Terima kasih banyak Mbak Lina Ika ya. Menarik sekali ya. Aku juga ingin menyeruput kopi dalam suasana, dalam sensasi sejuknya udara ya. Permisi, mau ngopi dulu. Oke. Bagaimana Mbak Melia, kopinya sudah jadi? Pilihan-pilihan katanya bagus nih. Betul sekali ya. Sayangnya suasana Jakarta lagi nggak hujan. Nggak tahu di kota-kota yang lain, di Malang, Semarang, Batam. Batam cerah. Solo Oke. sangat cerah. Juga cerah ya, Solo. Mbak Melia gimana? Kopinya udah jadi, liatin. Oke. Jadi ini kopinya ya. Ini bisa americano karena dia airnya cukup banyak. Tapi kalau misalnya mau jadi espresso, ketika airnya tinggal 30 cc udah langsung diangkat aja. Gitu. Nah ini buat yang punya mocha pot. Yang tidak punya mocha pot, saya pakai
French press, biasanya kalau kopi itu takaran teorinya adalah 1:15. Artinya kalau 10 gram kopi airnya 150 cc. Tapi kalau mau bikin jadi lebih kental, kalau saya biasanya kopinya 15, airnya 150 cc. Jadi itu sebenarnya tergantung selera, kan ada yang suka pekat atau enggak. Nah, kenapa saya pakai timbangan? Karena kopi itu persisten. Jadi memang kayak kita kan kalau masak aja gitu ya, master chef aja kan takarannya udah jelas gitu ya, 1 sendok makan, 1 sendok teh, begitu juga kopi gitu. Jadi karena ini bukan kopi instan ya. Nah, jadi kalau saya nggak punya takaran, patokannya tadi jadi 1:15 atau enggak 10 gram kopi airnya 150 cc. Kalau enggak 150 cc, kalau kita pakai sendok, contohnya 1 sendok ini sekitar 4 gram. Jadi kalau mau bikin sama berarti sekitar 2,5 sendok atau kita buatin jadi 3 sendok ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini karena pakai sendoknya, sendok sup ini 8 gram. Ya, tapi kalau pakai sendok makan itu 4 gram. Ini sendok sup. Standarnya kalau ngopi itu selalu bawa sendok ini kemana-mana karena buat cupping gitu kan. Nah, ini karena 2 nih jadi 16 gram. Ya. Nah, airnya tadi saya udah panasin. Kalau saya karena pengen bikinnya teman-teman ini bikin ngopi di rumah, jadi nggak perlu mesti airnya suhunya 80 atau 90 derajat. Yang penting airnya udah mendidih, air udah matang, nah baru bisa dimasukin. Terus yang paling penting adalah masalah air. Kuncinya kopi itu adalah kopi enak itu adalah kopinya, basicnya kopinya, dan airnya bagus. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini yang tinggal di Jakarta Utara atau Jakarta Barat, biasanya kan airnya nggak bagus ya, agak payau gitu kan. Baiknya menggunakan air galon air mineral di galon. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini airnya cukup bagus kayak Mbak Mia, mungkin di Depok airnya bagus ya, di Cinere atau enggak di Bogor gitu ya, itu kan airnya bagus biasanya. Itu cukup air tanah aja nggak apa-apa, nggak usah pakai air galon. Nah, ini tadi saya udah matang, jadi 150 cc. Kalau nggak punya takaran, saya bilang, jadi karena ini ada 2 sendok, berarti ininya 30 ya, 30 cc. Jadi gini caranya. 30 cc. 30 sendok. Ya, jadi caranya gini. Karena nggak punya takaran kan. Tapi kalau yang punya takaran, langsung aja di sini, 150. Jadi kadang-kadang kemarin saya nggak punya timbangan, nggak apa-apa, nggak punya timbangan. Yang penting punya sendok. Jadi kalau misalnya 1 sendok makan, berarti airnya harus 15 sendok. Kalau 2 sendok makan, airnya 30 sendok. Itu aja patokannya. Ini udah 150 cc. Dan ketika pas lagi sudah masuk airnya, jangan langsung di-press. Tapi tunggu sekitar 30 detik kalau saya biasanya. Kebetulan timbangan saya ini punya timer gitu kan. Jadinya saya tunggu sampai 30 detik. Jadi kalau misalnya udah sampai 30 detik baru kita pressure. Kalau kopi Arabica biasanya itu butuh waktu 3 menit udah kita bisa pressure gitu kan. Maksudnya udah bisa kita saring, itu udah keluar rasanya kalau Arabica. Tapi kalau Robusta itu dia butuh waktu lebih lama. Biasanya sekitar 5 sampai 8 menit. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka bilang, "Wah, kopinya terlalu cair," misalnya gitu. Itu ya bisa jadi karena airnya, bisa juga karena durasi waktunya ketika lagi nyeduh itu kurang, atau bisa jadi airnya terlalu cair gitu. Jadi kita nggak bisa kira-kira. Nah, ini udah masuk ke sekitar lebih 30 detik. Baru kita pressure. Oke, lihat kalau kopi fresh itu pasti dia ada ada kremanya. Kalau kopi baru, rata-rata juga kopi instan juga ada krema ya, tapi krema. Yang mana krema? Krema ini nih. Krema tuh ada krim, kayak krim gitu loh, atasnya itu namanya krema. Itu ada kremanya. Kalau bikin espresso juga pasti ada kremanya.
Mbak tadi bikin ini ada kremanya tadi awal. Nah, ini kita tunggu sekitar 3 menit, ini udah bisa masuk. Tadi udah makan waktu sekitar 1 menit. Nah, ini kopi yang tadi. Ini cukup. Seperti itu. Nah, ini basic kopinya dulu. Yang saya bikinin basic kopinya dulu. Kalau kopi tubruk, pakai gelas ini sama. Patokannya tadi sama seperti kita French press. Jadi 1:15. Jadi kalau kopinya 10 gram, airnya 150 cc. Tapi kalau saya biasanya pakai 15 gram karena sisanya pekat. Jadi airnya kopinya 15 gram, airnya 150 cc. 150 cc itu kayak 1 gelas aqua ya, sekitar itu. Nah, ini masih basic kopi. Mungkin bisa baca puisi lagi. Selanjutnya kita masuk bikin cappuccino, foam cappuccino. Oke, Mas Denny? Oke, terima kasih Mbak Melia. Saya lanjutkan cerita dulu tentang kopi ya. Jadi setelah itu kopi merupakan komoditi dagang yang sangat menguntungkan bagi VOC. Ya. Jadi mulai tahun 1711 mulai diekspor ke Eropa, kemudian waktu VOC dibubarkan, kita berada sekarang di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tetap membudidayakan kopi dan mulai menyebar tidak hanya tadi di Jawa dan Sulawesi Selatan, Minahasa saja, tapi mulai ditanam juga di Sumatera, di daerah di Tanah Gayo, juga mulai ditanam di Bali, di Timor, di Flores. Bahkan Portugis juga mulai menanam kopi, membudidayakan kopi di Timor Portugis. Ya. Oke, begitu ceritanya, sangat menguntungkan, tapi tidak menguntungkan bagi petani. Ya. Karena waktu itu juga pemerintah Hindia Belanda memberlakukan apa yang namanya tanam paksa. Harus tanam sebanyak-banyaknya karena menguntungkan bagi Belanda. Kemudian ada seorang novelis. Nah, ini karena kita temanya bukan cuma kopi ya, tema kita adalah buku. Seorang novelis membuat sebuah buku dalam bahasa Belanda. Mungkin ada yang ingat ada sebuah buku yang sangat terkenal yang menulis sebenarnya adalah orang Indo ya. Indo artinya campuran Indonesia Belanda. Ada yang ingat? Pernah kita belajar di sejarah? Oke, nama pengarangnya adalah Multatuli dan dia mengarang sebuah novel yang namanya Max Havelaar, sangat terkenal ya. Max Havelaar sebenarnya ada subjudul, saya lupa persisnya, tapi subjudulnya adalah pertarungan di lelang kopi, saya lupa persis bagaimana ya. Jadi itu sebenarnya adalah kritikan terhadap eksploitasi para petani kopi yang ada di Hindia Belanda. Setelah itu pemerintah Belanda mulai dipengaruhi oleh kaum liberalis dan kemudian muncul yang kita pernah belajar di sekolah, ada yang namanya politik etis. Ya, kemudian bahwa kita harus mengembalikan sesuatu kepada para petani. Meskipun tidak sepenuhnya sejahtera para petani, tapi mulailah kopi mulai dibudidayakan di banyak tempat dan mungkin ada percikan sedikit kali keuntungan bagi petani. Nah, kopi yang pertama diproduksi, kopi yang bermerek, apakah ada yang tahu di mana, di provinsi mana? Saya sepertinya melihat ada orang yang menulis nama provinsinya di belakang namanya, Mbak Arfi Lampung. Ya. Jadi kopi yang pertama yang diproduksi adalah kopi di Lampung. Saya lupa mereknya apa, mereknya terkenal ya, Bola atau Dunia, saya lupa. Itulah kopi yang pertama mulai diproduksi dan kemudian mulai diproduksi lagi di beberapa daerah yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang dengan membaca puisi. Yang berikutnya adalah Mbak Mia Lauder. Mbak Mia akan membacakan puisi yang berjudul, ini judulnya seru nih ya. Judulnya ditulis oleh Mbak Nurvita, judulnya Ditubruk Kopi. Silakan Mbak Mia. Terima kasih Mas Denny. Baik, saya akan mencoba membacakan puisinya Mbak Nurvita Ika Mardianti. Mohon maaf kalau pembacaan saya tidak sebagus teman-teman yang lainnya. Tapi untuk saya ini puisinya sangat menarik karena memberikan gambaran mengenai efek kopi kepada kita. Baiklah, saya akan mencoba membacanya.
Ditubruk Kopi. Puisi oleh Norvita Ika Mardianti. Bersimpuh di kaki mentari. Diremukkan insan pilihan. Diseduh bersama candu dengan sepenuh hati. Diaduk menurut selera pelaku kehidupan. Sama seperti menyeruputmu, menulis puisi tentangmu juga membuatku sulit terpecah. Panas, pahit, manis, dan hitam. Memikirkan kamu sama dengan double shot kafein. Aku terjaga menemani waktu. Hanya untuk menjadi apa yang kamu ingin. Pahit, manis, menyihir, silih berganti. Hitammu menubruk, mencipta keberanian. Aku berusaha memantaskan diri menjadi inspirasi bagi siapa saja yang tidak menuntut kesempurnaan. Semarang, 15 April 2021. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mia. Ya, saya juga senang ya puisi ini. Keren sekali. Bersimpuh di kaki mentari. Kebetulan mentari lagi cerah nih di rumah saya nih ya. Tapi saya nggak bisa bersimpuh, saya duduk aja ya. Oke. Kita lanjutkan aja. Yang berikutnya sekarang gantian. Tadi yang dibacakan adalah puisinya Mbak Norvita. Sekarang Mbak Norvita akan membacakan puisi judulnya Kopi Timur Tengah. Ini puisi yang siapa ya? Ini puisi yang saya tulis ya. Oke, silakan Mbak Norvita. Terima kasih waktunya Pak Dani. Jadi sedikit cerita sebelum saya baca. Waktu itu kan kita sepakat untuk baca puisi. Saya kira itu kan memang tidak membacakan puisinya sendiri, tapi puisi orang lain. Saya kira puisi yang ada di buku ini, akhirnya saya milih puisi yang lain. Ternyata teman-teman itu kan saling silang dalam. Ternyata karena saya terakhir sendiri dapatnya yang paling bagus, yang paling susah yaitu punyanya Pak Dani. Saya baca kedua puisinya itu saya belum pernah ke tempat, sebagian besar saya belum pernah ke tempat yang pernah dikunjungi Pak Dani dan ditulis di puisi itu. Di antara keduanya itu ada satu juga puisi yang menceritakan puisi yang lain, yang puisi yang sudah lama sekali. Tahun 721 kalau nggak salah. Saya searching juga. Akhirnya karena saya nekat, yaudah saya pilih yang paling susah aja menurut saya. Tapi kayaknya connect ya sama Pak Dani. Jadi Pak Dani tiba-tiba WA saya, japri saya, memberikan sedikit gambaran tentang puisi tersebut. Jadi alhamdulillah dapat sedikit petunjuk. Jadi makasih Pak Dani petunjuknya. Mohon izin berkenan saya membacakan puisinya. Semoga bagus. Sebentar. Silakan. Bentar ya. Ternyata ini hilang. Kedengaran nggak? Kedengaran, jelas. Kopi Timur Tengah. Ditulis oleh DIY. Di sini persembunyianku hampir tiap petang.
ketika bosan menatap layar bersinar di lab kampus. Terasa nyaman memasuki ruangan bohemian berdinding marun, penuh potret lawas dan kaligrafi, dan deretan buku tua. Saat duduk mengindra langit-langit kayu, harum dupa perlahan menyebar. Menyengat, mengusik hidung, membuat terlena. Musik orkestra Bach mulai bergaung. Perlahan menggerayang dan menggelitik telinga. Hah, kini pesananku telah tiba. Secangkir kopi cengkeh, kayu manis, dan kapulaga. Dan sepotong baklava. Buku yang harus kulhab sore itu baru beberapa halaman terlewatkan. Hanya beberapa kata terserap dalam benak. Pikiranku berkelana entah kemana. Aku tak lagi membuka lembar berikutnya. Aku menatap keluar jendela, mengintai suasana yang mengaduk-ngaduk emosi. Seperti inikah Nestapa Lipai? Ketika rindu kampung halaman pada malam purnama. Kulihat gerimis musim dingin berjatuhan. Gerimis dingin menyebalkan. Yang tak henti dari pagi sampai pagi lagi. Kuredup lagi kopi hangatku. Serasa ingin kukatakan, seperti kau, Lipai, ada juga yang kurindukan. Menatap gerimis dingin yang menyebalkan ini, di manakah hujan tropis yang lebat? Jakarta, 25 April 2021. Mengenang Cafe Algiers Harvard Square tahun 1990 sampai 1993. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Norvita. Puisinya pakai diiringi musik jazz lagi ya. Sangat. Ya, terima kasih atas pembacaan yang buat saya sangat memukau ya. Oke, Mbak Melia gimana? Sudah siap mau ngobrol lagi, Mbak Melia? Cappuccino-nya ya. Jadi aku pakai ini bisa pakai susu apa aja, kecuali susu kental manis. Jadi bisa pakai UHT, mereknya apa aja. Kemudian bisa pakai fresh milk. Kalau fresh milk bedanya sama UHT, dia buih cappuccino-nya akan lebih lembut ya, dia lebih soft. Tapi ini semua bisa digunakan. Nah, harusnya kopi yang susu yang digunakan itu harus dingin, Den, teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalnya beli susu UHT kan biasanya ditaruhnya di rak supermarket biasa, nggak dimasukin kulkas ya. Terus kalau misalnya dibikin cappuccino tuh suka nggak jadi foamnya. Jadi kalau mau bikin kopi susunya harus dingin. Nah, kemudian ini dipanaskan dan manasinnya nggak boleh sampai menggolak. Jadi cuman sampai sampingnya tuh ada buih-buihnya, itu baru bisa diangkat. Tapi kalau sampai ngegolak, takutnya susunya itu sendiri rusak.
apinya aku kecilin. Nah, sambil nunggu susu, kita bikin yang Denny suka Coca-Cola nih biasanya. Siapa yang suka Coca-Cola di sini? Boleh merek, nggak boleh merek menyebut ya. Jadi aku tuh peminum soda banget. Nah, sambil nunggu susu, jadi nih aku udah siapin es batu. Ini kopi yang tadi, yang kita pakai French press, udah aku saring. Nah, ini 30 setengah gelasnya. Kemudian ini tonic water. Ternyata aku juga baru tahu tonic water itu ada mengandung kina. Jadi ini salah satu bisa obat malaria ya. Jadi aku baru tahu setelah pas balik ke Jakarta. Nah, ini masukin ke sini. Tadi Mbak Melia bilang waktu balik ke Jakarta, mungkin peserta perlu tahu Mbak Melia ini lama di Flores ya. Oh, sorry. Tadi ya aku tuh belum cerita tadi ya. Saya tuh pernah tinggal di NTT selama 1 tahun. Jadi di NTT itu saya jadi volunteer untuk dampingin petani-petani di sana pasca panen. Akhirnya lah pulang dari NTT fokus untuk berbisnis kopi. Begitu ceritanya. Nah, ini enak banget ya. Jadi campur kopi, dicampur sama tonic water. Tonic waternya merek apa aja, nggak perlu merek ini. Kemudian kita campur sama jeruk nipis. Ini exactly minumnya mirip kayak minum kopi. Oke, maaf ya duluan. Enak? Nah, ini buat kayaknya susunya udah jadi. Lihat ya, pinggir-pinggirnya tuh udah agak berbuih. Jadi jangan sampai nggak boleh mendidih. Aku nggak tahu kenapa mesti dari dingin. Padahal kan sebenarnya kan akhirnya ngegolak juga kan. Maksudnya panas juga gitu kan. Oke. Kopinya belum panas. Dia harus panas tapi nggak boleh mendidih. Harus panas. Nah, ini udah apinya aku gedein. Emang nih harus agak-agak sabar sih nunggunya karena dari dingin terus harus jadi panas kan. Tapi nggak boleh mendidih. Jadi kurang lebih sekitar 70 derajat gitu kan, 70 sampai 75 derajat gitu kan. Nah, ini udah ada buih-buihnya. Belum. Siapa yang udah minum kopi? Ini maaf ya, duluan ya, Den. Bapak-bapak, ibu-ibu maaf ya. Ini aku sudah minum kopi. Jadi minumnya ini aja. Kalau nggak suka, tapi kan ini menurut saya sih nggak perlu ditambahin lagi sama gula ya. Udah cukup gitu. Kan kalau kita minum soda itu gulanya udah tinggi banget. Jadi sebenarnya tonic water perfecto. Oke, sambil kita nunggu ini karena ini important, kalau ditinggal takutnya nggak jadi si susunya. Dia udah buih-buih dikit belum, tapi dia belum panas. Belum sangat panas. Oke. Cukup. Udah ini. Sudah bisa diangkat. Kalau Bapak Ibu nggak punya mocha pot kayak begini, itu bisa menggunakan toples kaca. Kalau misalnya punya microwave, bisa juga. Jadi harus dikocok dulu, masukin ke toples kaca, baru masukin ke microwave. Tapi kalau nggak punya, metodenya sama seperti kayak pakai French press. Intinya tuh adalah dikocok. Jadi susu yang sudah dipanaskan itu kita kocok. Oke? Jadi selanjutnya oke, ini cukup. Kita masukkan ke French press. Berarti ada panas.
setengah dari French press-nya aja. Ini yang penting. Ini dikocok. Dari samping mungkin kan? Oke. Oke. Sudah jadi. Kemudian ditutup apa namanya? Biar buih-buih atasnya turun. Kemudian pas diturunin karena ada busa, kita tahan. Biar susunya aja yang turun. Tahan Pakai sendok. Cappuccino itu semuanya sepertiga. Jadi kopinya sepertiga, susunya sepertiga, foamnya sepertiga. Oke. Barulah kita foamnya. Oke. Oke. Selanjutnya, biar lebih cakep atasnya, kita bisa kasih namanya cinnamon bubuk ya. Kalau nggak ada, bisa pakai bubuk coklat. Kalau nggak ada juga, nggak apa-apa begini aja. Intinya adalah biar garnish. Nggak usah banyak-banyak. Selesai. Oke. Terus jadi deh cappuccino-nya. Ini berlaku juga kalau mau bikin ice cappuccino. Kalau mau bikin ice cappuccino, tetap kopinya dikocok biar jadi foam. Karena kalau susunya dikocok. Karena susu kalau dikocok tuh agak manis, jadi nggak perlu tambah gula. Biasanya saya kayak gini, nggak perlu tambah gula lagi juga udah oke. Tapi kalau mau tambah gula, saya pakai Tropicana Slim ya, punya bapakku. Jadi kalau mau tambah gula, silahkan. Oke. Kita rapihkan. Oke, silahkan ngopi teman-teman. Selamat ngopi. Lihatnya enak ya kalau Mbak Meli yang membuat kopinya ya. Oke, mudah-mudahan semua nanti bisa bikin sendiri ya. Terima kasih banyak. Akhirnya jadi juga ya cappuccino-nya ya. Ini cappuccino betul ya? Ya. Oke. Ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya jawab dengan Mbak Meli nanti akan ada kesempatan ya. Sekarang karena masih mau kita rencana dulu, saya yang menjadi pembaca puisi yang terakhir dari seri ini. Saya nggak sebagus teman-teman yang tadi ya. Puisi yang saya bacakan adalah puisinya Mbak Mia. Judulnya Kopi Penyelaras oleh Mutamia Retno Mayekti Tawangsi Lauder. Seteguk kopi setia mendampingi pengawal hari. Seteguk kopi nikmat tak terlukiskan, pencerah hari. Seteguk kopi penenang suasana, penenang batin. Seteguk kopi, pendamping menjelajah wajah semesta. Seteguk kopi, penyelaras hatiku, penimang jiwa. Mari kita minum seteguk kopi. Meli ikut-ikutan minumnya. Oke, baiklah. Jadi tadi kita sudah membaca 7 rangkaian puisi ya. Tadi yang puisinya Mbak Mia itu di buku ini adalah puisi yang pertama. Jadi saya langsung milih yang pertama aja yang menjadi pembuka buku, menjadi penutup puisi. Tapi acara kita belum selesai. Kita masih punya 10 menit kurang lebih. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkomentar, bertanya, mungkin juga baca puisi, tapi singkat saja kan waktu terbatas. Karena nanti kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan beberapa pengumuman dari Haruko Coffee. Ada sebuah
kuis, bukan kuis ya, nanti akan diberitahukan. Nah, akan dapat giveaway dari Haruko Coffee, tapi hanya untuk 1 orang. Lalu kemudian juga ada usulan kita foto bersama ya. Nanti saya minta tolong Melia kali bikin fotonya, laptop saya agak-agakan, tapi nanti aja kita ini. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Oke, saya langsung aja, mungkin tadi ada usulan dari Mas Eha, katanya di sini hadir juga ada Pak Iben ya, betul ya? Intinya begini, tadi pagi saya terima berbunyi seperti ini. Kertas pengantar rindu oleh Bintang Ramadan. Mahasiswa saya memanggil saya Mas ya, Mas Iben. Mas Iben adalah seorang penyihir andal. Segala hal mampu ia sulap menjadi perihal, hujan mampu menjelma kenangan, pena mampu mengantarkan kerinduan, kertas mampu menjadi jembatan bagi setiap hati dan perasaan yang tengah dilarang kepergian. Walhasil, aku pun berniat untuk meminta beberapa kertas ajaib yang ia punya, agar hatiku yang nakal itu mampu menyelinap ke dalam hatimu yang selalu rapat dan dikunci tara. Nah, ini puisi mahasiswa saya yang menurut saya adalah bentuk apresiasi bahwa akhirnya orang tertarik menulis puisi ketika dia mendapatkan gambaran bahwa puisi itu bukan sesuatu yang susah. Puisi itu sesuatu yang mudah ditulis dan sesuatu yang barangkali mencatat kenangan, kerinduan, dan pengalaman kita. Oke, saya kira karena Pak Dhani sudah mengingatkan soal waktu, saya akhiri saja. Terima kasih atas undangan Mas Esrok dan teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih banyak Mas Ibnu Wahyudi ya. Oke, masih ada kesempatan buat 1 orang lagi kalau ingin berkomen atau baca puisi tapi yang singkat saja. Silakan. Kalau tidak ada, oke, ini ada tantangan dari Mbak Melia ya. Mbak Melia minta bisa nggak dalam waktu 2 menit, ya, bukan puisi sih, Mbak Melia akan berikan giveaway bagi yang terbaik ya, dalam waktu 2 menit saja. Silakan tulis di chat untuk buat sebuah rayuan gombal yang ada kopinya di dalamnya. Saya kasih contoh ya, misalnya begini, sebentar, ada pesawat melintas di atas. Oke, ini misalnya rayuan gombal ya. Kopi itu pahit karena manisnya ada di kamu. Oke, silakan kalau ini dia, jadi ada share screen ya, tulis gombalan dan rayuan maut dengan menggunakan kata kopi. Kopi itu pahit karena manisnya ada di kamu. Tulis di kolom chat gombalan terkece yang akan dipilih oleh Mbak Melia dan saya akan mendapatkan kopi dan gombalannya dimuat di Instagram Haruko Coffee. Ingat, waktunya cuma 2 menit ya. Masukkan segera, ditulis di chat. Nanti Mas Eha, wah udah banyak yang masuk nih Den. Kayaknya emang benar-benar penulis. Terusin aja dulu obrolan tentang bukunya, nanti saya bacakan itu. Terusin aja dulu. Lagi ngitung menit ya. Jadi bagi para penulis, 98 penulis yang pengen nyobain Haruko Coffee, ini nggak nutup kemungkinan kita bikin ini. Kan ada lagi nggak sih, Den? Apa hanya cuma bulan ini aja? Bisa diatur. Kita buat edisi 2 ya. Bisa edisi 2 gitu. Jadi mungkin serunya waktunya udah pas kali ya, kalau hari Minggu pagi-pagi jam 9 itu waktunya ngopi. Nanti saya dikasih resep-resep lagi yang lain. Kalau sekarang kan kayak Mas Denny, Mbak Mia, peminum kopi itu, Mas Denny mah minum kopinya kopi, bukan kopi snob ya. Tapi paling nggak kan tadi udah tutorial cappuccino, udah bisa bikin dong cappuccino sendiri di rumah, hanya cuma modal ngocok susu doang, ya kan? Ini Oke, waktunya habis untuk menulis rayuan gombal ya. Saya bacakan aja ya, lalu Melia silakan pilih aja mana yang menurut Melia yang paling gombal. Boleh, sangat subjektif ya. Yang paling gombal, yang paling lucu, yang paling kece, saya mulai dari paling atas ya. Dari ayo bacain, Dan. Dari Mas Lukas Christian. Say it with coffee, because coffee offers friendship for everyone, everywhere. Mbak Norvita, kopiku ya kamu. Dari Mbak Lidwina, dari Mbak Lidwina Ika, ini kenapa kursornya begini ya? Oke, kamu persis kopi, pahit tapi bikin rindu. Dari Mbak Dewanti, nikmatnya kopi senikmat memandang wajah. Dari Mas Eha Prasetyo, kopimu
rinduku. Tanpamu runtuhlah dunia, kopiku. Dari Mbak Lidwina Ika, andai tak ada kopi, entah bagaimana aku menyelamimu. Mbak Mia, kopi itu bikin kamu, kopi itu bikin kamu tambah kece. Kok jadi saya GR ya? Makasih Mbak Mia. Ini dari Mbak Lidwina Ika lagi, itu typo kali ya. War harum kopi menerbangkanku padamu. Kemudian nikmatnya kopi senikmat pandang wajahmu. Kamu persis, udah tadi, sorry. Kopi dan kamu, always I love you. Dari Mbak Inggit dia, kopi apa yang manis? Kau pikirkan kamu setiap waktu. Lidwina Ika lagi, kopi itu seksi, persis kamu. Lalu Mbak Heti Arifin, secangkir kopi bersamamu setiap pagi sudah cukup membuatku berlimpah bahagia hari ini. Oke, Mbak Melia, silakan pilih yang mana. Aku pilih 2 ya. Oke. Aku pilih 2. Yang mana itu? Aku Yang mana pilih itu? Mbak Inggit dia, kopi apa yang manis? Kau pikirkan kamu setiap waktu. Ah, keren nih gombalannya. Satu lagi. Terus satu lagi aku pilih di mana ya? Oke, Mbak Lidwina Ika, kamu persis kopi pahit tapi bikin rindu. Oke, buat 2 orang yang sudah membuat rayuan gombal, nanti akan ada giveaway dari Mbak Melia ya. Lalu kemudian silakan juga mengikuti Instagramnya. Instagramnya adalah @haruko ya. Apa ininya? Haruko Coffee. Ditulis di apa? Ditulis aja di chat ya. Di room chat ya. Nah, itu aku udah follow loh. Asik. Oke, aku tulis di chat Nanti ya. Jadi Mbak Lidwina Ika sama Mbak Inggit tolong di DM alamatnya ya. Nanti aku kirim kopinya. ya, lewat di Instagram aja ya. Ya, 98 penulis itu akan mendapatkan diskon 15%. Syaratnya kan aku pengen tahu kan, oh ini benar penulis atau enggak. Syaratnya untuk para penulis itu dia screenshot Puisinya. tulisannya dia di Instagram. Kalau nggak punya Instagram boleh Facebook dan share ke saya. Oke, jadi saya mengulangi aja lagi apa yang dikatakan ya. Jadi buat para penulis di buku ini mungkin nanti bisa diumumkan di webnya para penulis ya, Mas Kadio ya. Semua akan dapat diskon untuk membeli kalau mau ingin membeli kopi. Lalu buat yang lain ya yang hadir di sini yang mungkin penasaran ingin membeli bukunya, Anda bisa beli bukunya bersama kopi yang nanti akan diumumkan lewat Instagramnya Mbak Melia. Instagramnya sudah ada di chat ya, jadi Instagramnya adalah @meliaharuko atau @harukocoffee atau ikut dua-duanya saja ya. Kalau untuk yang 98 penulis nanti akan saya kirimkan ke web penulisnya. Oke, kalau begitu waktu kita sudah 10:32. Saya sebetulnya harus lari ke sebuah pertemuan lain. Mas Nadio juga ya. Mas Denny. Ya. Boleh ini sedikit bicara sedikit. Boleh masuk, tapi singkat aja ya, karena saya harus pergi ke tempat lain soalnya. Ya, di Gerakan Kopi Persahabatan, jadi bersahabat lewat cara berbagi kopi gratis. Saya pernah bagiin kopinya Kak Melia juga, jadi beli juga, seperti itu. Dan saya sih sangat appreciate ya acara seperti ini. Bahkan kalau boleh nih, saya mau tawarkan kepada yang ikut Zoom ini bakpao gratis, ya, bakpao persahabatan bersama kopi persahabatan kepada semua, asal memenuhi syarat bayar 20.000 untuk ongkir di mana Paksal masuk ke daerah Anda. Paksal masuk ke daerah Anda. Kalau ongkos Paksalnya lebih dari 20.000, bayar ininya. Saya kasih 6 pieces, Pak. Lagi terima kasih banyak. Salam, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin keluar. Izin keluar ya. Oke.